Halo, kali ini kita akan membahas senyawa polar dan non-polar. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angel Sylvia Panjaitan, Gibi Sagina Sihombing, Stephanie Yunita Siahaan, dan Fasyan Tarigan. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah untuk mengetahui perbedaan senyawa polar dan senyawa non-polar yang ditemukan pada kehidupan sehari-hari melalui uji yang dilakukan. Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki daerah muatan positif dan negatif yang berbeda atau pengkutupan muatan, di mana sebagai hasil ikatan dengan atom seperti nitrogen, oksigen, atau belerang. Air adalah contoh senyawa polar, di mana atom oksigen dalam molekul air memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada atom hidrogen yang terikat secara kovalen, di mana menghasilkan pergeseran dipol atau dikenal dengan momen dipol, di mana ikatan tersebut berbobot positif pada ujung hidrogen. Adapun ciri-ciri senyawa polar ialah yang pertama dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang kedua, memiliki kutub negatif dan kutub positif akibat muatan elektron yang tidak merata. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, memiliki ikatan kovalen antara setiap atom dalam molekul. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan memiliki nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Tidak seperti pada senyawa polar, tidak ada muatan negatif atau positif pada senyawa nonpolar. Hal ini disebabkan karena kedua atom memiliki daya tarik yang sama terhadap elektron yang mereka bagi. Adapun ciri-ciri senyawa nonpolar, yang pertama, tidak memiliki kutub. Yang kedua, tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang ketiga, perbedaan keelektronegatifan atom-atom berikatan relatif kecil. Yang keempat, senyawanya mudah larut dalam pelarut nonpolar. Yang kelima, memiliki momen dipol sama dengan 0. Dan yang keenam, bentuk molekul simetris. Oke, mula-mula alat dan bahan kita sediakan, lalu dirangkai menjadi seperti yang ditunjukkan pada video ini.
Baiklah, senyawa yang pertama kami uji coba yaitu adalah susu. Di mana susu adalah senyawa polar, di mana bisa kita lihat ketika susu didekatkan dengan kertas mika, maka larutan susu akan mendekat ke arah kertas mika. Yang kedua adalah alkohol 70%, di mana adalah senyawa polar, bisa dilihat juga dia mendekat ke arah kertas mika, maka ini adalah senyawa polar. Larutan yang ketiga yaitu Sprite, di mana Sprite sendiri adalah senyawa polar. Dengan diuji cobakan, larutan Sprite ini didekatkan ke arah kertas mika, maka larutan Sprite ini akan mendekatkan ke arah kertas mika. Dan yang keempat ada air, di mana air sendiri adalah senyawa polar. Bisa diuji coba dengan mendekatkan larutan air ke arah kertas mika, maka larutan air akan mendekat ke arah kertas mika. Dan yang terakhir ada minyak, di mana minyak sendiri adalah senyawa larutan nonpolar, karena minyak sendiri tidak dapat larut di dalam air. Bisa diuji coba dengan mendekatkan larutan minyak ini ke arah kertas mika, maka larutan minyak tidak akan mendekatkan diri ke arah kertas mika. kita akan mengujikan sampel-sampel kita tadi ke dalam kedua jenis pelarut tersebut. Dan bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai sampel itu yang pertama ada sari buah, kemudian ada yogurt, kemudian ada pembersih lantai, kemudian ada minuman bersoda, lalu ada minyak kayu putih, dan ada alkohol. Dan pelarut yang akan kita gunakan pada uji ini adalah kedua senyawa ini, dimana ini adalah pelarut non-polar dan ini adalah pelarut polar. Oke, langkah yang pertama kita masukkan kedua sampel larutan pelarut kita tadi ke dalam masing-masing botol yang berisi yang udah ada tulisan pelarut polar dan pelarut non-polar. Kita masukkan air ke wadah pelarut polar. Kita gunakan sedikit-sedikit aja dulu. Kemudian kita masukkan ini ke wadah pelarut non-polar. Oke. Kemudian kita akan mengujikan satu persatu sampel yang kita gunakan tadi ke dalam pelarut ini, yaitu di mana kita akan meneteskannya. Untuk yang pertama kita akan mengujikan yaitu alkohol 70%. Baiklah, kita ambil sampel larutan yang pertama yaitu alkohol, kita pipet, kemudian kita tambahkan ke pelarut polar. Kita akan melihat
tambahkan berapa tetes, dia langsung menghilang. Oke, sementara kepada pelarut polar, nah kita bisa lihat dia terpisah. Coba kita goyangkan. Ini adalah salah satu proses pencampuran atau melarutkan, yaitu dengan mengaduk agar homogen. Dia terlihat sama, tidak ada yang terpisah. Sementara pada pelarut nonpolar ada terjadi pemisahan. Setelah kita aduk juga, dia tetap memisah. Baiklah, kita akan melakukan uji pada sampel yang kedua. Kita masukkan lagi pelarut kita. Pada uji sebelumnya, perlakuan yang telah dilakukan tadi sudah disisihkan. Kita menggunakan jenis jumlah sampel yang baru. Nah, kemudian kali ini kita akan menguji yaitu minuman yogurt, dimana kita akan menambahkan 1 tetes demi tetes ke dalam pelarut kita. Kita ambil, kemudian pertama kita tambahkan kepada pelarut polar. Sebanyak 5 tetes. Lalu kita diamkan. Kemudian kita tambahkan juga sebanyak 5 tetes ke dalam pelarut nonpolar. Kemudian kita diamkan. Lalu mari kita amati. Pada pelarut polar kita melihat bahwa air yang tadi bening menjadi agak keruh. Ini disebabkan oleh warna pada sampel tadi. Kemudian sedikit kita goyang, kita aduk. Nah, air bertambah keruh dan tidak ada pemisahan zat. Sedangkan pada pelarut nonpolar kita lihat terjadi pemisahan. Kemudian apabila kita aduk, tetap juga ada pemisahan. Berarti ini tidak terlarut, sedangkan pada pelarut polar dia melarut. Mari kita lakukan uji pada sampel berikutnya. Kita akan menguji pada sari buah. Sama dengan langkah sebelumnya, kita tambahkan beberapa tetes sari buah ke dalam pelarut polar. Kemudian kita diamkan. Dan juga pada pelarut non-polar, kemudian juga kita diamkan. Kita amati apa perubahan yang terjadi. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada sampel berikutnya, yaitu sampel kita adalah pembersih lantai. Kita tambahkan beberapa pipet pembersih lantai ke pelarut. Pertama kepada pelarut polar, kemudian kepada pelarut non-polar. Oke, kita amati apa yang terjadi pada pelarut polar. Nah, tidak, ini masih ada terjadi pemisahan di mana ada warna orange dan juga terpisah dari beningnya air. Kemudian kita amati pada minyak.
Terjadi juga hal yang sama, yaitu ada pemisahan. Kemudian apabila kita aduk, nah, terdapat buih dan larutan pembersih lantainya tadi sudah tidak terpisah lagi dengan air. Sedangkan pada minyak apabila kita aduk, nah, minyaknya seperti menjadi keruh, seperti ada pemisahan juga. Nah, baiklah, kita lakukan langkah yang sama pada sampel berikutnya, yaitu minyak kayu putih. Kita tambahkan beberapa tetes minyak kayu putih ke dalam air, yaitu pelarut polar, dan juga ke dalam pelarut non-polar. Kemudian kita amati. Kita lihat pada air, terjadi pemisahan. Sedangkan pada minyak, kita tidak melihat perbedaan sama sekali. Kita akan mencoba melakukan pengadukan. Nah, kita lihat ada pemisahan, yaitu di atas air terdapat lapisan-lapisan minyak. Sedangkan pada pelarut non-polar, nah, kita lihat bagian bawahnya itu seperti ada gelembung-gelembung. Nah, kemudian pada sampel yang terakhir, yaitu di sini pelarut polarnya masih sama, yaitu air, dengan pelarut non polarnya juga masih sama, yaitu minyak goreng. Namun yang berbeda di sini adalah air, di mana air kita beri warna, yang tadi diberi warna yang udah larut pada air. Kenapa kita beri warna? Karena kita akan mengujikan sampel yang terakhir yang warnanya mirip dengan warna air, supaya kita dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Akhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil uji coba yang pertama, didapatkan bahwa kepolaran senyawa dapat dilihat dari perbedaan keelektronegatifan serta momen dipol, yakni adanya kutub negatif positif pada senyawa tersebut. Yang kedua, ada senyawa polar akan mengalir ke arah kertas mika yang telah digosok ke rambut atau listrik statis. Dan yang ketiga, ada senyawa polar yaitu air, alkohol 70%, susu, minuman bersoda atau Sprite. Dan yang terakhir ada senyawa non-polar yaitu minyak goreng. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji coba yang kedua itu didapatkan bahwa kepolaran senyawa juga dapat dilihat dari kelarutan dengan prinsip like, dissolve, like, di mana suatu senyawa akan larut pada senyawa yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua, kelarutan dilihat dari adanya tidaknya pemisahan kedua senyawa saat dicampurkan. Yang ketiga, senyawa polar yaitu minuman soda atau Sprite, alkohol 70%, yogurt, sari buah, cairan, pembersih lantai. Dan yang terakhir ada senyawa non-polar yaitu minyak kayu putih.